Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian, berjumpa lagi dengan saya dalam rubrik apa yang saya beri nama sebagai NU Studies, kajian-kajian tentang Nahdlatul Ulama. Kali ini ya kita sudah sampai pada sesi yang ke-8 ya. Nah, kita akan melanjutkan membahas buku dari yang ditulis oleh Martin van Bournissen yang berjudul NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru. Ini dalam versi Indonesianya ya. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai pendahuluan ya, bagaimana pemilahan atau polarisasi Islam tradisionalis, modernis, dan Islam fundamentalis. Kemudian kita sebelum sesi yang sekarang ini telah membahas mengenai studi-studi terdahulu tentang Nahdlatul Ulama yang menjadi suatu pemetaan atau kajian tentang studi terdahulu yang dipaparkan oleh Martin Bournissen di dalam bukunya. Sekarang kita akan melihat atau mencoba menelusuri tentang latar belakang buku Martin van Bournissen ini ditulis oleh penulisnya. Ya, jika kita membaca pada bagian ini tentang bagaimana latar belakang buku ini ditulis, ya, kita akan segera melihat bahwa ternyata buku ini ditulis karena ketertarikan ya Martin Bournissen di dalam interaksinya dengan orang-orang NU ya dan pemikir-pemikir Islam yang ada di Indonesia. Pada mulanya dia diundang datang ke Indonesia dan diundang sebagai sebagai konsultan metodologi penelitian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada sekitar tahun 80-an, pertengahan tahun 80-an sampai awal tahun 90-an. Nah, selama kegiatannya sebagai konsultan metodologi penelitian, Bournissen terlibat di dalam banyak proyek yang digarap oleh LIPI, dan dia di dalam proyeknya itu telah mengunjungi banyak pondok pesantren dan berinteraksi dengan masyarakat pesantren termasuk para pemikirnya. Ya, dia mengatakan ya di dalam bukunya itu bahwa sebagaimana para peneliti Barat, dia memiliki semacam prasangka-prasangka atau stereotip tertentu ya terhadap gerakan-gerakan Islam di Indonesia. Nah, saya kira ini adalah gejala yang umum di dalam pada yang terjadi pada para peneliti atau Islamologi lah, seperti misalkan apa yang terjadi kepada John L. Esposito ya di dalam melihat atau menulis bukunya tentang Islam, ancaman Islam, mitos atau realitas. Itu di dalam bukunya itu yang menentang tesisnya Huntington. Nah, demikian pula Martin Bournissen pada mulanya dia memiliki stereotip tertentu terhadap gerakan-gerakan Islam di Indonesia. Dia mengatakan bahwa semula dia melihat bahwa Islam modernis itu adalah suatu fenomena Islam yang lebih dinamis daripada Islam tradisionalis. Dan Islam tradisionalis dia kaitkan dengan apa yang disebut sebagai oportunisme ya,
dan konservatisme di dalam beragama. Akan tetapi sejauh interaksi mereka dia dengan masyarakat kaum pemikir dari kalangan tradisionalis ya, dan juga keterlibatan di dalam proyek-proyeknya tentang pesantren, dia kemudian menemukan hal yang berbeda ya. Dia menemukan bahwa ternyata para pemikir-pemikir Islam dari kalangan tradisionalis itu dalam kenyataannya itu lebih dinamis daripada orang modernis itu sendiri. Nah, dia mengatakan bahwa Burnism mengatakan bahwa kalangan tradisionalis lebih dinamis dan lebih terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru, dan juga sebagai kontrasnya dia mengatakan bahwa kalangan tradisionalis, kalangan modernis itu justru tidak lebih progresif daripada kalangan Islam tradisionalis. Dia mengatakan bahwa kalangan modernis itu lebih cenderung terikat atau berpegang teguh lah setidaknya, untuk tidak mengatakan fanatis terhadap paradigma-paradigma para pemikir-pemikir Islam yang kontemporer di Timur Tengah seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, dan Abdul A'la al-Maududi. Jadi, nah itu katanya dia. Nah, dia juga melihat ada beberapa tokoh ya, di kalangan tradisionalis yang dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama ya. Itu yang pemikirannya itu progresif sekali ya, utamanya di dalam menanggapi isu-isu tentang demokrasi, isu-isu tentang pengembangan masyarakat atau kepedulian sosial, syu'un ijtimaiyah, dan juga pembangunan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Nah, itu yang menjadi ketertarikan ya, menjadi ketertarikan Martin Burnism di dalam mengkaji tentang gerakan Islam tradisionalis yang dalam hal ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Dia melihat bahwa ada beberapa tokoh dari kalangan tradisionalis yang menjadi pemikir yang begitu progresif di masanya. Salah satunya dan yang utama adalah Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur ya. Dia melihat Gus Dur itu sebagai orang yang sangat aktif di dalam melibatkan diri dan juga organisasi yang dibawanya, yakni Nahdlatul Ulama, di dalam kegiatan-kegiatan syu'un ijtimaiyah atau kepedulian sosial ya. Dan juga membangun masyarakat yang maju ya dan berorientasi ke depan ya. Nah, di samping itu juga ada nama seperti Mustafa Bisri, dan juga ada Masdar Farid Masudi. Juga ada lagi yang Fahmi Saifuddin, Fahmi D. Saifuddin ya, kakaknya Lukman Hakim Saifuddin, putra dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Nah, itulah tokoh-tokoh yang setidaknya untuk menyebutkan sebagian ya, yang mewakili Muslim tradisionalis tapi berpemikiran progresif ya. Nah, itulah yang kemudian lalu membuat atau menjadi pemicu ketertarikan Martin Burnism untuk mengkaji lebih jauh tentang Islam tradisionalis di Indonesia. Buku ini sendiri di dalam edisi bahasa Inggrisnya itu berjudul Traditionalist Muslim ya. Judulnya lengkapnya itu adalah kalau kita melihat ya, ini ada Traditionalist Muslim in a Modernizing World, the Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Orders, Politik, Factional Conflict, and the Search of New Discourse. Itu manuskripnya begitu.
yang dilakukan pada tahun 1994. Nah, saya kira kan ini suatu bencana umum ya, bahwa penelitian kualitatif itu harus didasari oleh ketertarikan akan adanya masalah di lapangan, di mana masalah itu adalah kesenjangan antara teori dan praktek, lalu kemudian atau dilandasi oleh suatu keunikan-keunikan. Nah, keunikannya di mana? Keunikannya adalah bahwa dia awalnya berprasangka bahwa kalangan tradisionalis itu lebih oportunis, lebih konservatif ya di dalam beragama, tapi di dalam studi-studi pendahuluannya, di dalam interaksinya dengan masyarakat Islam tradisionalis ya Indonesia, ternyata dia menemukan fakta-fakta yang lain yang kemudian dia menelusuri ada apa sebenarnya fenomena itu ya. Nah, studi dari Burnation ini adalah suatu tonggak ya, salah satu tonggak arus balik ya, di mana dulu masyarakat tradisionalis itu tidak banyak mendapatkan perhatian para peneliti Barat, menjadi menjadi membuka mata para peneliti Barat untuk memperhatikan masyarakat tradisionalis sebagai bahan kajiannya. Demikian dulu semua dalam sesi ini, mungkin cukup dengan sekian dulu untuk sesi kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.